Model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Waktunya sekolah. Anak-anak, ayo selesaikan soal ini. So confusing. Siapa yang mau menjelaskan? Aku. Wah, muridnya aktif sekali. Rahasianya apa ya? Ini pembelajaran dengan pendekatan CTL, Pak. CTL adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk membangun pengetahuannya sendiri. Latar belakang filosofis. Belajar adalah proses mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman. Dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme. Digagas oleh Mark Baldwin dan dikembangkan oleh Piaget. Latar belakang psikologi. CTL berpijak pada aliran psikologi kognitif. Belajar adalah proses pemahaman individu akan lingkungan. Konsep CTL. Siswa aktif dalam pembelajaran. Mampu mengungkapkan materi. Mengaitkan dengan kehidupan nyata, menerapkan di kehidupan. Komponen CTL. Yang pertama, konstruktivisme. Manusia membangun pengetahuan dari pemikiran karena adanya aktivitas berdasarkan pengalaman dibanding belajar dari guru. Aku nggak ngerti materi ini. Yuk kita belajar bersama. Belajar berdasarkan situasi yang nyata di kehidupan. Pengen beli sepatu yang warna pink kemarin, tapi uang aku cukup nggak ya? Oh iya, hari ini kan ada diskon 30%. Kira-kira harga sepatunya jadi berapa ya? Pemikiran yang berbeda dengan cara sendiri. Ke sekolah lewat jalan kenanga saja dengan sepeda. Jalan Cempaka saja lebih cepat karena jalannya sepi. Yang kedua, inquiry. Inquiry berbicara tentang eksplorasi dan belajar. Inquiry. Guru tidak menceritakan kepada muridnya bagaimana caranya, tapi membiarkan mereka memahaminya. Yang ketiga, questioning. Tujuan questioning, mengecek kemampuan siswa, membangkitkan respon terhadap siswa, menggali informasi. Yang keempat, learning community. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Yang kelima, modeling. Pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Yang keenam, authentic assessment. Bertujuan untuk mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Yang ketujuh, reflection. Respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Bertujuan untuk melihat sudah sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Yuk! Kita lihat kegiatan CTL di dalam kelas. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Berdoa selesai. Guru mengulang sedikit materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada pertemuan itu. Oh iya, kalian membawa perlengkapan yang ibu suruh bawa minggu lalu kan? Iya, Bu. Aku membawa tutup toples Mama. Aku membawa potongan pipa dan benang kasur, Bu. Saya sudah bawa kaset. Guru memandu siswa untuk melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan materi pada pertemuan tersebut. Sekarang,
Gunakan benang untuk mengetahui berapa panjang benang untuk setiap benda yang kalian bawa. Kasetku memerlukan 14 cm benang, Bu. Bu, pipa ini alasnya lingkaran dan benang yang terpakai 5 cm. Toplesku 9 cm benang, Bu. Guru memimpin diskusi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Nah, dari kegiatan ini kita bisa tahu dan bisa menjelaskan apa itu lingkaran. Aku mengerti, Bu. Lingkaran itu adalah... Tepat sekali, Danu. Jadi daerah yang dibatasi benang tadi disebut bidang lingkaran. Tapi Bu, saya bingung, pipa saya alasnya berbentuk lingkaran, lalu ini apa? Tinggi? Apakah ini bangun datar? Pertanyaan bagus, Dava. Jadi, pipa itu bukanlah bangun datar karena memiliki tinggi. Dan lihat, ada ruang pada pipa. Pipa ini berbentuk seperti yang merupakan bangun ruang. Dava salah bawa benda dong, Bu. Menurutku tidak apa-apa, benda apapun bisa asalkan ada unsur lingkaran di dalamnya. Papa, Dit. Yang penting aku dapat mengukur lingkarannya dengan benang. Ya kan, Bu? Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. Iya, benar anak-anak. Nah, sekarang carilah panjang garis tengah lingkaran dengan menggunakan benang sisanya. Dan sekarang, ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikannya. Baik, Bu. Lihat, Rizky, panjang garis tengah pipa ini sama saat aku membaginya menjadi 2 bagian. Kaset punya aku juga sama halnya denganmu. Kalau begitu garis tengah lingkaran akan sama bila membagi 2 bidang sama besar. Salah satu kelompok disuruh untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, dan kelompok lainnya memberikan komentar sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya. Kesimpulan apa yang kita peroleh? Lingkaran adalah bangun datar yang punya jari-jari dan diameter. Yaitu kita bisa menghitung keliling dan luas lingkaran benda yang ada di sekitar kita. Benar sekali, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke Adit, silahkan pimpin doa. Kelebihan dari pembelajaran CTL. 1. Pembelajaran lebih bermakna dan real. 2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menguatkan konsep pada siswa. 3. Materi pembelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa. 4. Pembelajaran menekan pada aktivitas siswa. Dan 5. Menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Kekurangan pembelajaran CTL. 1. Diperlukan waktu yang lama saat proses pembelajaran. 2. Jika guru tidak mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Dan 3. Guru lebih intensif dalam membimbing. Thank you for watching.